dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Shalom semuanya, kembali lagi di channel YouTube Lagi Sumanesi bersama saya Kirana Marela. Pada malam hari ini sebelum kita istirahat, marilah kita mendengarkan, membaca, dan merenungkan sedikit dari kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum itu, marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami mulai dari pagi hingga malam hari ini Tuhan. Dan sekarang sebelum kami istirahat, kami akan mendengarkan, membaca, dan merenungkan sedikit dari kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau menyertai kami Tuhan, supaya kami dapat memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke. Judul dari renungan malam pada hari ini yaitu Jadilah tulus, jujur, dan taat. Marilah kita buka di Kisah Para Rasul 5. Ya, di dalam Kisah Para Rasul 5 ini menceritakan tentang Ananias dan Safira, yaitu adalah sepasang suami istri yang menjual sebidang tanah milik mereka. Lalu kita lihat di dalam ayatnya yang ke-5-10, ya. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Lalu kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang pemuda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Ya, di dalam Kisah Para Rasul 5 ini itu menjelaskan itu tadi, sepasang suami istri yang bernama Ananias dan Safira sedang menjual sebidang tanah milik mereka. Nah, mereka berdua ini kayak bersepakat gitu loh untuk berbohong, ya, bahwa hasil dari penjualan yang mereka tanah yang mereka jual itu dapatnya segini, padahal hasilnya segitu gitu. Nah, dan pada saat si Ananias menyerahkan persembahannya itu ke depannya kaki para rasul, ya, para rasul-rasul yang ada di sana, Petrus itu langsung bertanya itu tadi kan, kayak, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis?" gitu. Karena memang sudah ketahuan gitu bahwa Ananias ini berbohong gitu kan. Lalu gak lama kemudian dari situlah Ananias mati di tempat. Lalu Ananias diusung keluar oleh beberapa orang-orang muda itu tadi, dan gak lama kemudian masuklah istrinya yang bernama Safira. Nah, Safira ini juga ditanya tadi kan sama Petrus bahwa benarkah, ya, di sini bilang, "Benarkah dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Ya. Lalu kata Safira, "Benar, sekian." Nah, Petrus ini kayak juga mengetahui gitu kan, kenapa kalian berdua ini berbohong? Kenapa kalian berdua ini sepakat untuk saling berbohong dan mencobai roh Tuhan? Tuh. Karena itu persembahan khusus untuk Tuhan. Seharusnya ya tidak
berbohong, seharusnya ya memberikan sesuai apa yang ada, sesuai apa yang kita miliki gitu. Sehingga dari situ juga matilah di tempat si Safira seperti sang suaminya itu tadi. Dan gak lama kemudian para pemuda yang tadi sebelumnya itu juga masuk kembali dan mengubur Safira. Dari kisah ini kita itu dapat mempelajari pelajaran tentang iman, ya. Salah satunya yaitu tentang ketulusan hati kita terhadap Tuhan, ya, ketulusan kasih kita terhadap Tuhan. Jadi kita itu harus tulus dalam memberikan suatu persembahan untuk Tuhan. Jadi jangan kayak perhitungan, kayak aku kayaknya harus ngasih ini aja deh, segini aja deh, ngasih ini. Jangan seperti itu. Kita harus tulus dari dalam hati kita, kayak Tuhan, aku mau memberikan ini, apa yang aku punya. Dan kita juga harus selalu jujur dalam perbuatan, sehingga apa yang kita lakukan itu akan diberkati oleh Tuhan. Lalu dan yang terakhir, kita juga harus taat akan perintah Tuhan. Jangan sampai kita mencoba-coba hal yang kasarannya kurang baik gitu. Dan kesimpulannya yaitu kita harus dapat menjauhkan diri dari karakter yang tidak tulus, tidak jujur, tidak taat tuh. Karena ketiga ini adalah karakter yang sangat jelek, sangat tidak baik gitu. Dan kita juga harus dapat melakukan segala tindakan kita itu dengan menyertakan ketulusan dari hati, kejujuran dari perilaku dan perbuatan, serta ketaatan akan perintah, ya. Dan dapat diketahui juga bahwa kejujuran itu bukan hanya untuk diri kita sendiri ataupun orang lain, gitu. Tapi kejujuran itu juga untuk Tuhan. Oke. Jadi tadi kita harus bisa tulus, kita harus bisa jujur, kita harus bisa taat. Oke. Sehingga ya itu yang akan membuat kita semakin dekat pada Tuhan dan menjauhkan kita dari hal-hal yang kurang baik. Dan ketika kita sudah merasa mulai hampir terjerumus ke dalam tindakan yang kurang baik, ya, kayak tidak tulus, tidak jujur, tidak taat, kita tuh harus bisa segera mengusir hal-hal yang kurang baik itu tadi. Jadi itu tadi yang bisa saya sampaikan mengenai renungan pada malam hari ini. Adalah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami sehingga kami tadi sudah mendengarkan, membaca, dan merenungkan sedikit dari kebenaran firman Tuhan mengenai jadi tulus, menjadi taat, menjadi jujur. Tuhan, kiranya apa yang sudah kami baca, renungkan, dan kami dengar itu bisa menjadi rema, bisa menjadi kekuatan dan peringatan dalam kehidupan sehari-hari. Dan sekarang kami juga mau istirahat Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami selalu dalam istirahat kami supaya kami dapat tidur dengan nyenyak dan bangun di esok pagi dengan badan sehat. Jauhkan dari mimpi jahat dan kuasa kegelapan Tuhan. Lindungilah seisi rumah kami, depan, belakang, samping, kanan, kiri, atas, bawah. Jauhkan dari segala mara bahaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.